Bapak terima kasih kalau kami masih terus kepingin mendengar akan suaramu. Kami percaya Tuhan hari ini apa yang kau sampaikan, kami tidak akan pernah takut menghadapi segala macam bentuk kegagalan. Karena kami tahu bahwa di balik kegagalan itu masih ada Tuhan, masih ada rencana Tuhan yang indah. Sehingga kami tidak perlu berkecil hati menghadapi segala kegagalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Urapi bibir lidah hambamu ya Bapak, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita. Kita percaya bahwa hari ini ya semua yang terbaik itu pasti terjadi. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ada banyak orang mengalami kegagalan, mereka sudah nggak mau lagi bangkit. Mereka cuma fokus dengan kegagalan. Senyatanya di balik kegagalan itu ada banyak keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan. Yang mungkin hari ini saudara dan saya belum melihat. Tapi itu pasti terjadi. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Orang kalau dibawa keluar lebih dari pemenang, maka hidupnya nggak akan tinggal dalam kegagalan. Tangkap ya. Orang kalau dibawa Tuhan keluar lebih dari pemenang, maka hidupmu ini tidak akan pernah tinggal di dalam kegagalan. Karena kegagalan ini hanya proses. Satu proses batu loncatan untuk membuat saudara dan saya hidup dalam keberhasilan. Tapi bukan dengan kekuatan saudara. Keberhasilannya nanti dalam rencana Tuhan. Tangkap ya. Jadi selama ini mungkin saudara nilai tahun-tahun lalu saudara berhasil dalam membangun bisnis, ya, membangun rumah tangga, mungkin berhasil dalam segala hal. Tapi ada satu hal yang membuat Tuhan hari itu mungkin melihat gini, keberhasilanmu bukan dalam rencanaku. Tangkap ya, apa yang kau bangun di dunia, tapi ini sukses bukan dalam rencanaku. Nah, kalau kita diizinkan Tuhan sampai ngalami kegagalan, itu tujuannya Tuhan bukan saudara dihancurkan. Tapi kegagalan ini hanya batu loncatan, nanti membuat keberhasilan, tapi keberhasilannya itu saudara sudah tinggal di dalam rencana Tuhan. Tangkap ya. Jadi saudara percaya hari ini proses kegagalan itu hanya supaya membuat saudara dan saya berhasil nanti keluar lebih dari pemenang, tapi ada di dalam bingkai rencana Tuhan. Tangkap saudara ya. Mungkin dulu berhasilnya itu tidak dalam bingkai rencana Tuhan. Makanya Tuhan bongkar, Tuhan renovasi supaya nanti kalau sukses, suksesnya ada dalam bingkai master plan rencananya Tuhan. Kalau enggak nanti bahaya. Nah, hari ini sampai saya singkat ya, KKT dan KKR ya. Apa Bu Eli? KKT, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. KKT, kegagalan keberhasilan yang tertunda. Nanti ada solusinya, yaitu apa? Yang pertama adalah KKR. Yang pertama adalah kebaikan ya. Ingat ya, KKT ada KKR. KKT adalah kegagalan keberhasilan yang tertunda, maka nanti ada KKR. Yang pertama itu kebaikan. Jelas kenapa? Karena di tengah kegagalan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nanti akan saya bahas satu persatu. Itu yang pertama, kebaikan Tuhan. Jadi jangan pesimis, berkecil hati. Kalau kegagalan kita hari ini lagi bertubi-tubi menimpa saudara, tenang aja. Karena nanti saudara di akhir proses semuanya, saudara akan melihat kebaikan Tuhan itu yang luar biasa ya. Jadi jangan berkecil hati yang tengah mengalami kegagalan, tetap semangat ya.
tetap semangat. Jangan sampai saudara hari ini hidup itu dalam keterpurukan. Karena kita senyatanya tahu bahwa Allah itu sedang tertuju kepada saudara. Mata Tuhan fokus loh buat saudara yang lagi ngalami kegagalan untuk diubah melihat kebaikan Tuhan di depan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua yaitu kemujuran. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi yang kedua, itu kemujuran. Apapun kegagalan di balik hari yang kelihatan malang, nangis bombay, bagi Tuhan tuh tidak ada hari malang. Yang ada cuman mujur. Tapi cara pandang saudara dengan Tuhan jelas total berbeda. Ya, saudara pikir usaha sepi hancur, enggak. Tapi usaha sepi tetap mujur, karena Tuhan itu nanti akan menciptakan satu kemujuran, keberhasilan, keberuntungan yang tidak pernah saudara duga-duga. Dia sedang lakukan hari-hari ini. Tenang aja, dia lagi memperjuangkan perkara saudara di tengah hari malangmu untuk dirubah menjadi hari yang mujur. Jadi kira-kira hari malang tuh ada ndak ngikut Tuhan? Ndak ada. Senyatanya ini hanya proses yang menuju saudara nanti lihat hari mujur itu dalam satu perencanaan Tuhan yang besar. Tangkep ya? Itu K yang kedua. R yang ketiga, yaitu yang ndak asing di Kejadian 50 ayat 20, setiap rekaan yang jahat akan diubah menjadi rekaan yang baik. Jadi percayalah, siapa yang lagi ngalami rekaan yang jahat dari orang jahat, tetap tenang. Tadi pagi saya baru terima kabar ya dari seorang yang konseling dengan saya. Terakhir ibu ini sudah mau menyerah. Saya bilang gini, Bu, jangan menyerah. Ayo, saya kasih dia semangat. Bu Eli rasanya sudah give up. Saya bilang gini, jangan give up, jangan give up. Karena rasanya kok pembelaan Tuhan itu lihat yang jahat di atas angin gemuk segar. Tapi tadi tiba-tiba dia WhatsApp saya, dia bilang gini, Bu, bener loh Bu, hukum tabur tua itu nyata. Saya tanya kenapa? Karena wanita tobat dari suami saya divonis kanker. Loh, lihat ya, kanker. Lah orang sehat, ya masih sempat foto-foto, masih sempat gini, besoknya sakit langsung kanker. Ya saya cuman bilang aja kalau bertobat sembuh, tapi kalau tidak bertobat ya sudah, resiko ditanggung penumpang, karena tiap kejahatan itu pasti bayar harga. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi diperlakukan tidak adil, jahat, hari ini hukum tabur tua itu segera kok terjadi, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, orang hari ini sebagai anak Tuhan makin berbuatlah baik. Ya, karena tuayanan juga cepat, karena sudah akhir zaman. Yang berbuat jahat bukan urusan saudara, biarin. Nanti makin jahat, makin cuwepet, bayar harganya makin mahal. Sementara kebaikan hati kita makin kita tabur, kita nanti tidak ada kata rugi. Saudara akan menikmatinya dengan sorak-sorai. Apapun bentuk kegagalan KKT, ya, kegagalan apa tadi, kegagalan, keberhasilan tertunda, akan ada yang namanya KKR, ya. Kita nanti yang lagi ngalami KKT akan ngalami KKR, akan melihat kebaikan Tuhan, kemujuran dan rekaan yang baik. Sekali lagi, KKT tidak jadi masalah karena nanti kita akan ngalami semua anak-anak Tuhan. Kita semua akan ngalami yang namanya KKR dalam pemulihan. Makanya orang benar berjalan maju walaupun bercucuran air mata, it's okay. Tuhan tidak pernah panik buat orang benar yang dipaksa berjalan maju bercucuran air mata. Karena Tuhan sudah jamin akhir air mata itu pulangnya pasti dengan sorak-sorai KKR. Nanti kita KKR akbar, ya. Semua orang akan nangis bombay yang nyakiti kita, bayar harga. Tiba-tiba, Bu, kanker, ya. Tiba-tiba yang jahat, Bu, aduh, saya ngalami bencana malapetaka yang bertubi-tubi dan sebagainya. Tapi kita yang anak Tuhan hari ini tetap
tetap setia di dalam kegagalan. Kita tidak keluar. Seperti khotbah yang barusan saya diposting oleh admin, itu dilihat tentang Sarah. Hari-hari ini percayalah, Tuhan lagi genapi firman, janji, dan waktunya. Dan saudara percaya, orang yang nanti ngalami kegagalan bukan ditutup hancur, tapi kita ngalami KKR besar-besaran. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan di balik keburukan. Kita akan mengalami kemujuran di balik kemalangan. Dan kita akan mengalami rekaan Tuhan yang baik di balik rekaan yang jahat. Raja tega sekalipun. It's okay, tenang aja. Nah, kita lihat satu persatu. Apa sih KKR yang kita akan alami? Buka yang pertama, poin kebaikan. Ya, hari ini jangan pernah berpikir negatif kepada Tuhan, karena hari ini Tuhan itu sedang mempersiapkan. Kenapa orang benar disakiti orang? Kenapa Bu Eli orang benar kok hidupnya dihajar hari-hari ini? Ya karena kita ini bukan anak gampangan, anak yang diperlakukan khusus oleh orang tuanya, karena kita sedang dipersiapkan sebagai anak-anak Tuhan di Roma 8 ayat 17. Dipersiapkan sebagai hak waris yang berhak menikmati janji Tuhan beserta kemuliaannya. Itu Roma 8 ayat 17. Nah, kebaikannya, kita tenang aja. Masa-masa kegagalan itu masa-masa di mana Tuhan itu cuma lagi bentuk saudara untuk kebaikan. Buka Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 ya. Hari ini semangat aja, semangat ya. Saya tadi pagi barusan ngalami mujizat Tuhan ya. Saya sesuatu yang saya doakan juga, saya bilang gini ya, walaupun itu hal yang sederhana, tiba-tiba tadi pagi saya dengar berita sukacita ya. Dan saya percaya bahwa hal yang menurut kita hari ini hal yang sepele, hal yang rasanya bagi kita sulit, tapi Tuhan itu buka sesuatu yang menurut kita sulit itu dengan mudahnya. Nggak usah panik. Makanya hari ini kalau kita panik, nah ini yang saya khotbahkan kemarin. Saudara, hati-hati dengan ketakutan ya. Karena gini, misalnya iblis lagi melemparkan saudara fakta. Memang faktanya iya. Lihat ya, suamimu ndak pulang. Lihat ya, usahamu sepi. Kalau kita terima dan kita hari itu berekspresi sedih, kita berekspresi takut, cemas, khawatir, maka kita sedang mengaminkan yang buruk memang bakal terjadi. Tangkap ya, tangkap saudara. Misal kita terima berita buruk dan realita itu, jangan diterima mentah-mentah dengan respon saudara, aduh gimana ya, aduh tokoku sepi, aduh suamiku jalan lagi sama wanita tobat, pengen nyerah. Nggak usah. Secara nggak langsung, kalau itu saudara responmu dengan takut, depresi, maka tanpa saudara sadari, saudara sedang mensepakati yang buruk sedang terjadi. Alangkah jauh lebih baik hari ini kalau iblis bisa buat saudara shock, saudara di shock terapi dengan fakta, saudara balas balik. Buat iblis yang kabur, jangan kita yang kabur terbirit-birit karena kita hidup dalam depresi. Kita mulai sangkal, kita mulai declare, enggak, walaupun faktanya buruk, aku tetap percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di tengah buruknya fakta keuanganku, di tengah buruknya fakta suamiku selingkuh, fakta usahaku yang sepi, usahaku yang kelihatannya bangkrut, penyakit kanker, anak-anak yang berontak, mulai dideklar. Jangan diterima sehingga tanpa saudara sadari, orang yang depresi, orang yang stres, orang khawatir, takut itu sedang bersepakat dengan fakta buruk. Tangkap ya, kita hanya boleh bersepakat dengan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Kemampuanmu tidak bisa keluar dari masalah, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada kekuatan yang bisa
halangi firman Tuhan. Semua yang difirmankan akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi sempurna dan segera. Tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda. Semua yang difirmankan pasti terjadi. Itu berarti kalau sepakat dengan firman, maka firman tidak akan menunda-nunda untuk memerdekakan saudara dari keterpurukan, dan itu pasti terjadi. Makanya jangan sepakat dengan fakta, ya. Nanti saya akan berusaha buat khotbah khusus tentang bagaimana mendeklar apa yang hari ini diintimidasi iblis, sehingga hari-hari ini keadaan banyak yang makin terperosok ke bawah, ya, bahkan banyak orang bunuh diri. Itu karena mereka mensepakati apa yang dilempar iblis. Makanya keadaanmu makin dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau kita declare firman, percayalah, seperti firman ini berkata, Ibrani 12 ayat 10 sampai 11. Sebab mereka mendidik kita, sebentar ya, saya takut volumenya. Mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Mungkin hari ini kesuksesan kita itu menurut anggapan kita, ya, kita sendiri. Tapi lihat, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sesuatu yang tadinya baik-baik, mungkin hari ini kau ngalami kegagalan bertubi-tubi, itu salah satu bentuk hajaran Tuhan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tangkap ya. Jadi apapun yang terjadi ini kebaikan. Siapa yang lebih mempertahankan harta daripada kekudusan? Saudara, jauh lebih baik mana? Engkau sukses tapi hidupmu tidak tinggal dalam kekudusan, atau hari ini engkau terpuruk, gagal sesaat, tapi engkau hidup dalam kekudusan hari-hari ini? Itu jauh lebih baik, saudara, dikurangi sebentar, tapi hidupmu jadi orang yang kudus. Itu jelas jauh lebih baik daripada engkau sukses tanpa kekudusan. Itu nilainya 0 di hadapan Tuhan. Jauh lebih berharga hidupmu hari ini ngalami penderitaan, rumah tanggamu, keuanganmu lagi kacau, direnovasi sesaat, tapi hidupmu mulai berubah menjadi hidup yang kudus. Itu jauh lebih punya poin. Dan Tuhan itu sudah sediakan yang terbaik buat orang yang mulai membangun hidup kudus. Tangkap ya. Yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Orang gagal pasti duka cita, tidak mungkin. Hari ini kalau orang yang tiba-tiba suaminya selingkuh, divonis kanker, usahanya sepi, pasti duka cita. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kemudian apa yang dihasilkan dari duka cita karena kita dihajar Tuhan, yaitu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Jadi hari ini anak-anak yang disayangi Tuhan itu dihajar dengan masalah, dilatih dengan masalah, supaya saudara 3 kebaikan. Kita hidup kudus, kita punya buah, hasilkan hidup kudus, hasilkan buah kebenaran, dan hasilkan damai sejahtera. Itu jauh lebih punya nilai poin kebaikan daripada sukses tanpa disertai hidup kudus, buah kebenaran, saudara tidak damai. Dulu saya sebagai istri yang dicintai mati suami saya tidak menghasilkan 3 ini. Tidak hidup kudus, tidak menghasilkan buah kebenaran yang maksimal, dan hidup saya itu tidak pernah damai. Takut-takutan. Nanti kalau suami saya mati gimana? Suami saya selingkuh gimana? Itu hidup penuh ketakutan. Tapi hari ini walaupun suami selingkuh, hidup damai sejahtera itu ada. Kenapa? Karena saya sudah tahu kalau saya sewaktu-waktu dipanggil pulang ke rumah Bapak, hidup kekudusan, buah kebenaran yang saya bawa itu sudah hari ini berbuah. Tangkep ya saudara. Daripada engkau dibiarin kaya, sukses, gemuk di dunia, ya, gemuk, segar, sukses, hidup, bangun kerajaan Allah, makin tahun makin tinggi, pabrik 10, tapi di mata Tuhan tuh 0.
kudus ya ndak ada, buah kebenaran ya ndak ada progres, hidupmu ndak akan pernah damai. Hari ini pastikan kebaikan Tuhan sedang terjadi. Siapa yang lagi dihajar, dilatih oleh masalah dengan kegagalan demi kegagalan, artinya pasti menuju keberhasilan KKT ya. Ini hanya tertunda sesaat, tenang aja. Nanti kalau saudara sudah sampai hidupmu kudus, buah kebenaran, dan kau damai, hidupmu akan berkata gini, Tuhan, yang penting aku jadi berkat. Hari ini orang menyakiti aku tidak berubah-berubah ya, itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting kan aku sudah berubah, hidup kudus, hasilkan buah kebenaran, sehingga aku punya damai sejahtera, ketenangan dalam hidup ini. Misalnya mati tidak bangun ya, salah satu pendoa, saya dengar pendoa yang selama ini juga banyak mendoakan PD Victory, usianya masih muda, umur 56 ya, meninggal dunia mendadak. Orang pendoa itu matinya enak, tidur ndak bangun, suami anak-anaknya bangunkan, ternyata sudah ndak ada nadinya. Nah ini, saya cerita sama teman saya bilang, nah ini saya lagi request sama Tuhan, mati yang bangun sudah di alam lain. Nah ini enak, ndak nyusahin orang, kita juga ndak di kemo, ndak di kemoterapi, ndak harus pengobatan keluar masuk ICU, ditusuk, akhirnya toh ya mati. Lah kalau ini kan enak ya, makanya orang kalau hidupnya sudah penuh damai, matinya juga akan damai, nggak akan panik saudara. Makanya kita hari ini jauh lebih bersyukur, toh pada akhirnya semua juga dalam perjalanan mati, cuma tinggal tunggu waktunya ya. Saudara lolos misalnya hari ini sakit kanker sembuh ya, kesaksian, tapi suatu kali mati enggak? Ya pasti ada menuju kematian. Saudara misalnya hari ini sakit yang parah sembuh, suatu kali mati enggak? Kan enggak mungkin bisa hidup selamanya. Mungkin hari ini kita lolos dari kematian, tapi kan enggak seterusnya. Suatu kali kita juga akan menuju kematian. Makanya hari ini yang penting jauh lebih berharga, kalau ada kegagalan nikmati ya. Kita berarti anak spesial yang lagi dididik, dihajar, dilatih sama Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hidupnya kudus, buah kebenaran, sehingga kalau sampai mati sekalipun saudara hari-hari ini sudah menghasilkan damai sejahtera. Hidupmu tidak akan pernah panik dalam segala hal. Yang penting jangan ambil rohnya Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, orang yang damai itu apa? Sudah tahu yang segala-galanya itu apa. Banyak orang panik, takut mati karena mereka tidak tahu kalau mereka dalam hidup mereka sudah punya segala-galanya. Mereka masih cari segala-galanya yang di dunia ini. Apa sih segala-galanya dalam hidup saudara itu? Apa di dunia ini? Ya Yesus itu loh, harta yang paling berharga. Itu jangan pernah dilepaskan. Saudara punya kaya, bisa ndak yang menyediakan keselamatan? Triliuner sekalipun, kira-kira dia bisa ndak jamin hidupnya selamat? Bisa ndak memperpanjang visa hidup? Walaupun orang punya harta ndak habis 7 turunan, besok kalau visanya sudah mati, kira-kira bisa mengubah keputusan yang maha tinggi ndak? Ndak bisa. Makanya hari ini orang benar itu harusnya standarnya ndak boleh panik saudara, ndak boleh takut. Karena yang segala-galanya ini sudah ada di dalam hidupmu. Mau cari apa coba? Yang lain, harta itu bukan segalanya. Suamimu, cinta kamu juga bukan segalanya. Mati juga sendiri-sendiri. Apa mati bisa bawa sama-sama cintanya suami? Yuk, karena aku cinta kamu sehidup semati, yuk kita mati sama-sama. Minta sama Tuhan. Nggak ada, jarang orang bisa mati sama-sama, kecuali bunuh diri. Tapi itu bukan jalannya Tuhan. Nanti itu masuk neraka. Kalau kita hari ini tahu apa sih coba hidup, saudara pikir, renungkan, setiap hari renungkan. Kenapa saudara bisa stres? Uang yang segalanya sudah ada di tangan saudara. Stresnya saudara apa? Uang. Uang itu bisa beli keselamatan enggak? Uang itu bisa beli kebahagiaan enggak? Uang bisa beli tidur nyenyak enggak? Bisa saudara. Kalau di dalam kehidupan saudara hari ini enggak punya segala-galanya, engkau tidak akan punya damai sejahtera yang bisa menjalani hidup sampai akhir. Saya bisa damai sejahtera, bisa punya kekuatan tiap hari, khotbah, nguatin orang selingkuh, nguatin orang stres,
Sementara kalau orang tahu saya punya masalah, yang logika orang bilang gini, saya itu ya lihat Bu Eli aneh, lah Bu Eli juga punya masalah, logikanya orang stres kok bisa nguatin orang stres. Saya nggak stres loh. Saya bilang, siapa yang bilang saya stres? Kalau saya stres, saya nggak bisa kasih kekuatan saudara. Mungkin nasihat saya juga stres. Saya bilang, saya nggak stres. Saya ini damai sejahtera, sukacita melampaui segala akal. Kok bisa Bu Eli? Ya karena saya punya segala-galanya dalam hidup ini. Apa sih yang nggak bisa Tuhan lakukan? Dia itu loh sumber kehidupan, sumber kekuatan. Kira-kira, saudara kalau sudah punya segala-galanya sumber, saudara itu mau cari apa? Ya, kekurangan uang jangan cari online. Itu bukan sumber hidupmu. Sumber hidupmu itu ya cuman Tuhan. Walaupun hutangmu besar, kira-kira burung aja dipelihara, lah saudara biji matanya. Tuhan tuh selalu bilang gini, mataku sedang tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu. Kita juga, kalau Tuhan itu sedang tertuju kepada kita, sebaliknya kita yang egois. Kita tidak tertuju pada Tuhan, hidup ini hanya tertuju pada apa? Harta, tahta. Ya, yang orang suami-suami brengsek lihatnya cuman wanita, seputaran itu. Tapi Tuhan itu setiap saat yang dia lakukan, matanya tertuju buat orang benar. Tapi banyak orang benar matanya tidak tertuju kepada Tuhan. Tujuannya cuma ini loh, kaya, ini loh harga diri. Tuhan, aku mau hidupku punya rumah besar supaya aku dihormati orang. Nah ini tidak tertuju sama Tuhan. Tertuju pada hidupnya diri sendiri, upgrade diri sendiri. Hari ini yang di-upgrade bukan harta. Upgrade itu tadi, hidup kudus, buah kebenaran, damai sejahtera. Pastikan di akhir zaman, yuk mata kita dan mata Tuhan saling tertuju. Jangan egois. Tuhan matanya tertuju, saudara matanya tertuju sama uang, berkatnya aja. Berkatnya Tuhan, kemuliaan, mujizat, kaya, cuman itu, seputar itu. Saudara jangan egois. Yuk kita mulai hari ini. Mata kita dan mata Tuhan saling tertuju. Supaya kebaikan, percayalah, KKR sedang dalam perjalanan. Amin. Yang berikutnya, ya. Toh dalam kehidupan ini percayalah, saya selalu ingat ya dalam kehidupan ini bahwa di dalam kehidupan kegagalan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Yang pasti yang saya ingatkan buat hidup saya, Eli, semua proses walaupun kelihatannya bonyok itu tidak melampaui kekuatanmu. Masa depan selalu ada, harapan tidak akan pernah hilang. Itu ingatin terus. Ingatin terus, tidak melampaui kekuatan. Masa depan buat orang benar selalu ada, harapan orang benar tidak akan pernah hilang. Itu jadi satu kekuatan yang buat saudara akan tetap bangkit, berjalan maju bersama Tuhan. Yang kedua ya, jadi kebaikannya sudah tahu ya, jangan marah sama Tuhan. Yang lagi gagal, jangan mempercepat waktunya Tuhan. Karena hidupmu belum, yang tahu hidupmu sudah berbuah, hidup kudus, hidupmu sudah tenang, damai sejahtera. Itu yang tahu cuman standarnya Tuhan. Kalau dia belum puas dengan hasil buah kebenaran hidup kudus dan bagaimana engkau dilatih dengan damai sejahtera dalam hidupmu, dia akan terus proses hidupmu. Tidak apa-apa, it's okay. Tapi semuanya akan mendatangkan kebaikan. Yang kedua, rekaan yang baik. Yuk buka Yesaya. Tadi pagi saya sudah tulis renungan ini. Tenang aja ya. Rekaan yang baik itu Yesaya 54 ayat 15b sampai 17 dan 17. Itu ayatnya yang tidak asing. Saya sudah tulis renungannya. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Jadi tidak usah panik dengan musuh yang kelihatan kuat, pasti rebah. Rekaan yang jahat pasti rebah, tidak bakal kuat menghadapi kekuatan Tuhan asal saudara tiarap. Jadi jangan menghadapi kekuatan suami pelakor dengan kekuatanmu ya. Wanita tobat ya, orang yang ambil istrimu selingkuh. Pokoknya orang jahat itu jangan dihadapi dengan kekuatan kita. Nanti kita yang kanker. Kita juga yang akan kena algojonya Tuhan nanti ya.
tapi hadapi dengan kekuatan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah. Rebah pasti, karena kekuatan Tuhan itu super power. Nah 17-nya, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Jadi kalau kita tiarap musuh rebah, rekaan jahat juga tidak akan berhasil, buktikan yang salah juga tidak akan, pembuktiannya saudara tetap akan jadi benar. Kebenaran Tuhan pasti membela saudara dan saya. Amin. Jadi percayalah hari ini. Yang kedua ya, KKR yang kedua, yaitu adalah, oh ini yang ketiga ya, enggak apa-apa saya bahas dulu aja. Jadi yang kedua yaitu R yang kedua saya bahas dulu, rekaan yang baik ya. Nanti baru yang terakhir kemujuran. Ini saya taruh tempat posisinya salah, enggak apa-apa sudah ya. Rekaan yang baik, tenang aja. Nanti saudara akan lihat musuh rebah. Rekaan yang jahat itu tidak akan pernah berhasil. Tapi rekaan yang jahat, yang berhasil nanti pasti rekaannya Tuhan. Tangkep ya, rekaan musuh mau buat rumah tanggamu hancur, usahamu bangkrut. Saya itu sampai kemarin membahas yang lagi viral itu artis kena santet. Ada banyak orang tanya sama saya, Bu, apa benar santet itu bisa berhasil kalau di dalam orang benar? Nggak bisa. Karena jelas roh yang ada di dalam hidup kita jauh lebih besar. Jadi mulai jangan panik gara-gara santet bisa mematikan. Banyak orang itu bingung. Beberapa orang bilang gini lah, Bu, santet itu ternyata bisa kelihatan ya kalau di ronsen kayak ada paku-pakunya. Tapi ternyata juga mematikan. Banyak orang panik lagi. Nggak usah takut. Kalau firman berkata roh yang ada di dalam hidup kita jauh lebih besar, sepanjang kita tidak buka celah sakit hati, kita tidak akan pernah kena santet. Yang bisa kena santet itu orang yang sakit hati. Orang yang kepahitan, orang yang dendam, itu bisa digendam dengan gampang. Tapi kalau hidupmu, hatimu damai sejahtera, buah roh, buah kekudusanmu jalan, santet itu tidak akan pernah berhasil, malah kembali sama yang nyantet ya. Makanya tidak perlu takut. Jadi firman sudah berkata, musuh yang nyantet akan rebah, dan senjata yang dikirim disantet buat kita mati itu akan kembali ya, tidak akan pernah berhasil. Dan pembuktiannya saudara tetap jadi orang benar. Tidak ada yang benar jadi salah, salah jadi benar, tidak ada. Firman Tuhan. Nah, apa sih rekaan yang baik yang Tuhan izinkan kalau semua ini akan kita lewati? Yang pertama ya, yang pertama ada firman yang dikatakan di Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Rekaan yang jahat akan jadi rekaan yang baik. Ke R yang terakhir ya, saya bahas dulu. Itu karena yang pertama yaitu disakiti untuk menajamkan karakter Kristus. Tangkap ya, Amsal 27 ayat 17. Disakiti untuk menajamkan karakter Kristus. Itu nanti rekaan yang baik. Jadi ngucap syukur loh buat wanita tobat, suamimu yang selingkuh, nanti kebentuknya karakter Kristus. Tangkep ya, itu kebaikan. Di samping musuhmu nanti rebah, musuhmu ndak akan pernah berhasil ya, senjatanya nanti makan tuan sendiri, bahkan musuhmu akan dibuktikan salah jelas. Tapi buat kita yang diuntungkan yang baik, yang Tuhan sedang persiapkan. Kenapa Tuhan belum ambil orang yang jahat untuk berhenti menyakiti hidupmu? Belum selesai dengan orang yang menfitnah hidupmu, kelihatan gemuk segar. Itu karena tujuan Tuhan yang baik buat saudara. Karena dia lagi menajamkan karakter Kristus lewat orang-orang yang menyakiti ini. Amsal 27 ayat 17. Yang kedua, Yesaya 61 ayat 7. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat. Semuanya berbicara lipat. Lihat ya, inilah yang akan menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan. Jadi hari ini tujuan Tuhan, kebaikannya, rekaannya, saudara dipermalukan dan difitnah itu untuk menikmati upah 2 kali lipat. Tangkep
ya. Yang tadi saudara menghasilkan karakter Kristus. Yang kedua, yang lagi difitnah dan dipermalukan oleh perbuatan jahat seseorang, itu karena Tuhan rekaannya yang baik memberkati saudara lebih nanti 2 kali lipat upahnya. Tangkep ya. Yang musuhmu rebah, senjata makan tuan, hidupnya akan dibuktikan salah, sementara kita akan tumbuh karakter Kristus, upahnya dikembalikan 2 kali lipat dari fitnah dan dipermalukan. Yang ketiga, yaitu yang tidak asing, 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Untuk itulah kamu dipanggil dengan panggilan berkat. Ternyata dimaki untuk menikmati berkat. Jadi tangkep ya, upah 2 kali lipat berkat itu disediakan buat kita yang tiarap, tidak menghadapi kekuatan musuh. Jadi di samping kita hari ini menikmati karakter Kristus, kita juga hari ini dipertajam besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Saudara, ketika sudah terbentuk karakter Kristus, upahnya 2 kali lipat dan panggilan berkat itu akan terjadi. Betapa rekaan yang jahat. Makanya saya dulu pernah cerita ya, waktu saya menjelaskan ini dengan beberapa orang. Beberapa orang bilang gini, waduh Bu Eli, seharusnya biasanya orang kalau disakiti kan kita marah, tapi kita berarti mengirim karangan bunga terima kasih ya Bu Eli. Iya, kita harusnya terima kasih buat orang-orang yang ditaruh Tuhan di sekitar kita, yang makin raja tegan jengkelin, karena Tuhan lagi ngasah kita. Orang disempurnakan karakter Kristus, nanti upahnya lipat-lipat, minim 2 kali lipat. Nggak tahu mau berapa lipat. Mungkin ya kalau kali 2 ya 2 tahun, kali 13 tahun. Saya percaya saya sudah mengimani 14 kali 14 saudara. Lipat-lipat. Saya bilang ya sudahlah Tuhan, kali 14 ya, siapa yang nggak mau dikali 14 tahun, 13 lebih. Itu sedang digenapi sama Tuhan. Bahkan berkat nanti sampai anak cucu saudara akan jarah. Makanya ndak usah marah ya, ndak usah emosi. Tadi ada ibu yang konseling, Bu, suami saya kembali lagi sama wanita tobat. Ndak usah marah, biarin. Ibu mau diberkati lebih, mau dikasih upah lebih, ibu mau dipertajam karakter Kristus. Jadi pastikan ibu jangan emosi, tetap pegang dada, sabar, berbesar hati, tabah, tenang, tegar, tersenyum menghadapi suami yang lagi menyakiti hidupmu. Tangkap ya. Jadi saya percaya dengan khotbah ini saudara nanti akan menikmati KKR ya. Ada berkat, ada upah, ada karakter Kristus. Nah, kemujuran yang nomor 2 kita bahas. Mazmur 118 ayat 24 sampai 26a. Yuk, kemujurannya apa? Saudara akan lihat nanti, orang benar itu selalu dikejar kemujuran. Makanya jadi orang benar ini enak. Makanya segalanya itu sudah ada. Saya itu semakin ngerti firman ya. Saya itu bilang gini, aduh bodohnya dulu di masa lalu saya sempat terpuruk. Ternyata jadi orang benar itu enak loh. Dikejar kebaikan, dikejar kemujuran, dikejar rencana yang baik. Sementara orang yang nyakiti kita, yang nipu kita, itu dikejar keburukan, kehancuran, dikejar yang namanya kesialan, ya, malapetaka. Yang ketiga, itu juga akan dikejar apa saudara? Dikejar yang namanya rekaan yang jahat menimpa dirinya sendiri. Lah saudara, hari ini tenang-tenang aja, disakiti senyum ya. Hidup hari ini pas-pasan, yang ngucap syukur, berusaha mencukupkan semuanya dengan sesaat. Semuanya hanya sesaat, karena nanti ada KKR ya. Ada KKR, kebaikan, kemujuran, rekaan yang baik. KKT itu lewat ya. KKT itu lewat. Apapun yang terjadi, kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Nanti semuanya kegagalanmu akan dirubah menjadi keberhasilan. Itu tadi. Tenang. Nah, kita baca Mazmur 118 ayat 24 sampai 26a. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak, bersukacita karenanya. Jadi yang lagi ngalami hari ndak mujur, tetap yakini ini hari yang dijadikan Tuhan. Ajakan Tuhan bukan sedih, makanya saya nggak mau sedih. Walaupun kenyataannya sedih,
Walaupun kenyataannya sedih, saya nggak mau. Saya selalu bilang, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak, sorak-sorak aja. Yang lagi ngalami kegagalan, please jangan pernah terpuruk. Nanti sepakat dengan hancur. Kita sepakat dengan firman, katakan. Lagunya gimana ya, saya lupa. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak. Ya, saya lupa itu. Yang ke-25 ya. Hari yang dijadikan, nyanyi itu aja, nyanyi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak. Tiap kali iblis ngingatin fakta, tetap bersorak-sorak. Pokoknya bilang, nggak ada hari sial, nggak ada hari sial. Apapun kesialan yang aku alami ini tetap mujur di mata Tuhan. Lihat ya, 25, ya Tuhan. Kenapa? Setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, kita harus bersorak-sorak. Ini jawabannya di 25 dan 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya rangkum 3 hal. Kenapa? Setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Walaupun itu harimu kelihatannya kabar buruk, kabarnya kelihatan tambah buruk, tambah stres, depresi, saudara segera tolak. Enggak. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak. Karena Tuhan sudah menjamin keselamatanku. Tuhan menjamin kemujuranku. Tuhan menjamin berkatku. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Jadi kalau kita nyanyi hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, maka kita sedang mengaminkan, mendeklar bahwa hari sial adalah hari menikmati keselamatan, kemujuran, dan berkat di atas kepala orang benar. Lah kalau Bu Eli hari-harinya sedih ya, itu aja yang saudara timpa nanti. Yang kamu sedih apa? Bangkrut ya, bangkrut nanti nimpa saudara. Yang saudara sedih apa? Takut suamimu kabur dari rumah, yaitu nanti yang menimpa saudara. Yang saudara takuti apa? Anak-anakmu bakal rusak, yaitu nanti. Alangkah jauh lebih baik kita mulai hari ini. Yuk kita nyanyi. Saya kok lupa ya, lagi blank itu lagunya gimana ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak. Itu saya kok lupa. Tadi padahal sudah saya nyanyikan. Kok tiba-tiba otak saya tak hang ini ya. Ya, kita percaya hari ini yuk, hari Tuhan. Hari ini kau sudah jamin keselamatan. Tenang aja, selamat, mujur, berkat. Itu dikatakan. Tangkap ya. Tuhan, hari ini apapun berita buruk yang aku terima, suamiku galak, mertuaku balak, ini tetap hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan sudah jamin keselamatan rumah tangga, keuangan, kemujuran rumah tangga, keuanganku, berkat atas rumah tangga dan keuanganku. Terus diucapkan, saya semakin akan mengajari saudara, declare, karena peperangan hari ini hanya peperangan antara ada tertulis dengan faktanya iblis. Dan pastikan kita akan menang seperti pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Makin saudara kaya akan firman, makin saudara banyak senjata yang akan saudara tembakkan sama iblis. Dan tidak main-main ya. Kita percaya nanti ada orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, saya sudah selesai ya. Saudara dan saya hari ini bagian saudara kutip aja satu ayat. Di Mazmur 118 ayat 5-7. Ini ayat yang terakhir. Bagian saudara itu apa? Mazmur 118 ayat 5-7. Ini bagian kita. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan kelegaan. Jadi kalau sudah mengalami gagal, jangan pikiran negatif, jangan sedih, cepat berdoa. Berdoa itu salah satu cara yang membuat kita nafasnya lega ya. 6. Tuhan di pihakku, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Yang kedua, stepnya jangan takut. Orang takut sedang sepakat dengan hal buruk, tapi orang percaya sedang sepakat dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Tangkap ya. Orang takut sedang sepakat dengan fakta yang buruk, berarti itu menimpa saudara lagi iya. Tangkap ya. Tapi orang percaya sedang sepakat dengan Tuhan dan firman-Nya untuk melihat hari-hari yang menyenangkan, hari yang dijadikan Tuhan, yaitu keselamatan, kemujuran, dan berkat. Itu pasti menimpa kita semua kalau itu kita declare. Tangkap ya. Jadi bukan yang hal buruk, tapi keselamatan, kemujuran, berkat. Itu yang lagi on the way kita nikmati. Nah, yang ke-6, Tuhan di pihakku, aku tidak takut, jangan takut
Apakah yang dapat tujuannya? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang mereka yang membenci aku. Jangan pernah memandang masalahmu besar, tapi tetap fokus mata tertuju kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, pandang rendah masalah, karena pertolongan Tuhan jauh lebih besar. Tangkap ya. Jadi 3 hal. Kalau kita lagi panik, gagal bertubi-tubi, iblis lagi lempar fakta, berdoa cepat. Berdoa, tidak usah masuk ruangan. Kalau di jalan, Tuhan, aku sudah serahkan masalahku dalam tanganmu. Aku percaya, aku tidak mau takut. Masalahku itu kecil kok di hadapanmu. Keuanganku kecil. Pandang rendah musuh. Jangan pernah pandang tinggi musuhmu. Nanti kekuatan Tuhan tidak jalan. Yang terbesar itu tetap Tuhan. Kita sebagai anak Allah, saya sudah buat renungannya. Kita juga diberi kuasa sebagai anak Allah. Kira-kira kita besar juga tidak jelas. Kuasa perkataan kita, kuasa doa kita, kuasa pikiran kita. Kalau 3 kekuatan ini sinergi, hasilnya dahsyat loh. Karena Tuhan melakukan apa yang kita pikirkan, seperti yang kamu ucapkan, Tuhan melakukan. Hari ini kuasa doa orang benar besar kuasanya. Bayangin kalau Tuhan melakukan dan kuasa yang besar yang melakukan, kira-kira sinergi pikiran, perkataan dan doa, DKK. Ya, saya sebut DKK. Doa, kok DKK? Doa, pikiran, DPP. Doa, pikiran, perkataan. Ini kalau sinergi, maka kekuatan Tuhan yang melakukan itu, kekuatan yang besar kuasanya akan mengubah masalahmu, pasti jadi berkat. Ya, yuk kita semangat. Hari-hari ini tidak ada jalan lain yang bisa memerdekakan saudara, bukan kekuatan manusia. Jangan andalkan hamba Tuhan, andalkan pinjaman online, andalkan orang kaya. Orang kaya bisa jatuh, pinjaman online bisa menjerat. Yuk kita berdoa. Saya sudah selesai ya. Bapak, terima kasih, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan ada kekuatan-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan dengan kegagalan hari ini tidak mengubah kehidupan kami. Kami pasti dibawa Tuhan dalam keberhasilan. Kami melihat bagaimana Tuhan yang namanya kegagalan, keberhasilan tertunda akan ditutup dengan KKR. Yaitu yang pertama adalah kebaikan-Mu akan terjadi, di mana kami akan berbuah kebenaran, dan kami hidup dalam kekudusan. Bahkan kami memiliki damai sejahtera. Bahkan kemujuran kami sedang terjadi. Kami percaya dan rekaan yang baik juga sedang terjadi. Kemujuran yang kami terima adalah bahwa setiap hari yang kami lewati, hari bersama Tuhan akan ditutup dengan keselamatan, menjamin kemujuran dan menjamin berkat buat orang benar. Bahkan kami percaya Tuhan, orang-orang yang merekakan yang jahat buat kami hanya untuk membentuk karakter Kristus, menikmati berkat upah 2 kali lipat. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami kalau sebentar mau melakukan aktivitas, biar kami menerima berkat Tuhan Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.